Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, manakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, melalui bacaan Injil
kita mengetahui perintah ya terbesar melalui jawaban dari seorang ahli kitab yang menggabungkan dua perintah dalam Taurat Musa, yaitu dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 5 mengenai perintah kasih ya kepada Allah, dan kitab Imamat bab 19 ayat 18 soal kasih ya kepada sesama. Dan untuk membenarkan diri ya, ahli kitab bertanya ya kepada Yesus tentang sesama, dan Tuhan Yesus memberi kisah ya, cerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Maka di sini kita melihat kalau dalam kitab Imamat bab 19 ayat 18, sesama itu lingkupnya sangat sempit, sangat terbatas ya. Orang sebangsa dan dibatasi oleh etnis. Ini sesama dalam kitab ya, Imamat yang lingkupnya terbatas sempit sekali, yang disebut sesama ya, orang sebangsa. Dan melalui kisah orang Samaria yang baik hati ya, mendapat penafsiran baru ya, dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Sesama adalah orang yang bertindak dengan kasih kepada orang lain, sekalipun beda etnis. Maka di sini kita melihat ya, melalui kisah ini Tuhan Yesus ya, membongkar pagar tembok yang membatasi sesama, yang lingkupnya terbatas dalam kitab Imamat oleh Tuhan Yesus ya. Pagar itu dibongkar, tembok itu dibongkar ya, akhirnya sesama menjadi ya, pengertian sesama menjadi sama ya, menjadi sangat luas ya, tanpa batas ya, suatu yang sungguh luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagar yang membatasi pengertian sesama ya dibongkar, sehingga lingkup sesama menjadi ya, pengertian sesama menjadi luas tanpa batas. Maka melalui sabda Tuhan ya, menjadi sesama ya, menuntut kita ya, orang Kristen mengatasi hubungan teman, hubungan keluarga, dan memberi penerimaan dan kasih bagi orang asing, bahkan musuh. Ini ajaran Tuhan Yesus ya, mengenai sesama ya, menjadi sesama bagi kita ya, orang Kristen, para muridnya. Maka menjadi sesama bagi orang lain menurut ajaran Tuhan Yesus tidaklah gampang ya, tidaklah mudah ya, sulit, karena batasannya demikian ya, tidak ada batasan. Menjadi sesama bagi orang lain menurut Tuhan Yesus ya sulit. Namun demikian Pak Saudara kasih ya, melalui perayaan Ekaristi ini kita diberi rahmatnya ya, diberi tubuh dan darahnya
yang dianugerahkan kepada kita ya, supaya ya, dalam hidup kita bisa bertindak ya, berbuat seperti Tuhan Yesus yang kasih-Nya ya untuk semua ya, tanpa batas. Kiranya rahmat-Nya akan memampukan kita ya dalam usaha perjuangan kita untuk menjadi sesama bagi orang lain.